Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Ridwan. Saya dari kelas Manajemen E 2019. Nama saya Sinta Sri Nurjana. Sumber daya insani. Manusia dapat diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Dapat juga diartikan sebagai sebuah konsep atau fakta, sebuah kelompok genus atau seseorang individu dalam hubungan lingkungan dan merupakan suatu organisme hidup. Sumber daya insani adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya insani berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak demi mencapai tujuan organisasi. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya insani. Sumber daya manusia dalam Islam. Berikut saya akan membahas bagaimana penerapan SDM syariah dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Potensi sumber daya manusia sangat dimanfaatkan dalam mengelola suatu karena sebuah sistem sebagaimanapun bagusnya tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan oleh para pelakunya. Pelaku itulah yang dinamakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa rujukan umat Islam adalah Al-Quran, baru kemudian hadis, dan setelahnya itu ijtihad ulama. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus mengacu pada sumber-sumber tersebut. Saat ini, organisasi besar adalah perusahaan multinasional melebihi PDB, produk domestik bruto suatu negara. B. Potensi dasar manusia. Manusia adalah makhluk didik. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dapat dipahami dalam firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 31 dan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Makhluk yang mendidik dapat dipahami dalam firman Allah dalam Al-Quran yang mengisahkan bagaimana Luqman mengajar dan mendidik anak-anaknya. Juga dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya sebagai berikut: hak anak terhadap orang tuanya ialah orang tua memberi nama yang baik, pendidikan yang baik, mengajarkan menulis, berenang, memanah, dan memberi nafkah yang halal, serta mengawinkannya apabila ia dewasa. Hadis Rasul Bukhari. C. Etos kerja. Etos kerja merupakan sebuah semangat ini juga bisa diartikan ialah sebagai sumuhat yang berkehendak atau juga berkemauan yang diungkapi dengan semangat tinggi guna mencapai cita-cita yang positif. Serta etos ini tapi juga dapat dimiliki oleh kelompok ataupun juga masyarakat. D. Komitmen kesuksesan. 1. Komitmen untuk disiplin. Komitmen yang paling dasar dan tanpa ini kita tidak mungkin sukses. Ada banyak contoh, misalnya disiplin dalam waktu, disiplin dalam keuangan, dan lain-lain. 2. Komitmen untuk belajar. Ada quotes bagus dari seseorang: 1 hari tanpa belajar merupakan kesalahan, 3 hari tanpa belajar merupakan kemunduran. Ini kutipan yang sangat penting. Tanpa belajar kita tidak mungkin sukses. 3. Komitmen untuk menerapkan rencana. Ini sangat penting. Mengapa? Karena untuk memulai sudah membuat rencana matang tapi tidak kita segera mengambil tindakan nyata. Semoga ketiga komitmen ini memberi inspirasi dan yakinilah bahwa semua orang Motivasi kerja.
Motivasi kerja berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku seseorang. Motivasi adalah suatu dorongan, kebutuhan, atau keinginan individu untuk tujuan memperoleh kepuasan dari apa yang dibutuhkan. Dalam memotivasi karyawan, manajer harus mengetahui apa motif dan motivasi yang diinginkan karyawan agar bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan perusahaan. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan sebuah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Produktivitas bertujuan menghasilkan atau meningkatkan barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. G. Berhijrah. Hijrah sebagai salah satu prinsip hidup, kita harus senantiasa memaknai dengan benar. Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan. Seseorang dikatakan hijrah jika memenuhi dua syarat, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju. Keduanya harus dipenuhi oleh orang yang berhijrah. Meninggalkan hal yang buruk, negatif menjadi keadaan yang lebih baik, positif untuk menegakkan ajaran Islam. Hak berubah. Setiap manusia perlu dan harus melakukan perubahan untuk dirinya. Berubah dari kegelapan menjadi cahaya. Manusia disebut makhluk hidup karena ia bergerak dan tumbuh. Hakikatnya ia berubah. Hanya orang-orang yang melakukan perubahan yang dapat hidup dan pantas disebut makhluk hidup. Sebaik-baiknya berubah adalah berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.